Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keimanan dan nikmat Islam sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua salawat dan salam selalu kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita hingga risalah ini sampai saat ini kita masih mengamalkannya. Semoga kita semuanya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku semuanya, ini adalah kajian perdana dari channel saya. Insyaallah kajian selanjutnya akan kita teruskan setiap hari Jumat insyaallah. Pada kajian perdana ini insyaallah kita akan memulai dengan kajian yang berjudul 10 pembatal Islam. Yang pertama yaitu berbuat syirik. Apa itu perbuatan syirik? Syirik yaitu menyamakan selain Allah dan dengan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah Allah Azza wa Jalla, dan nama dan sifatnya umumnya menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah seperti berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Syirik adalah merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah jika pelaku syirik mati di syirik dan tidak bertaubat. Orang yang adalah orang paling sesat, paling zalim di muka bumi ini. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa air minum sini dia ayat 48. Air minumnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sini. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Macam-macam syirik ya, karena kita masih masuk dalam bab yaitu yang pertama yang membatalkan Islam itu melakukan perbuatan syirik. Jadi kita masih membahas bab 1 atau golongan pertama yang membatalkan Islam. Para ulama membagi syirik ini ada dua macam.
syirik besar dan syirik kecil. Namun walaupun demikian, tetap syirik adalah paling besarnya dosa dibandingkan dosa lainnya. Dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpamu ialah syirik kecil, yaitu riya. Riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa selain Allah kepada selain Allah, meminta berkah kepada orang yang mati atau hidup tapi tidak berada di tempat orang yang meminta, seperti firman Allah, beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan sesuatu dengan Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Di antara bentuk-bentuk syirik yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin saat ini antara lain meminta sesuatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat bahaya kepada kuburan Nabi, Habib, wali, kiai dan lainnya, bernazar dan menyembelih hewan untuk mereka. Yang kedua, contoh perbuatan syirik yaitu mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan yang sepertinya, dan minta perlindungan kepada jin. Teman-temanku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tentang orang yang mendatangi dukun atau paranormal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya cukupkan dengan 3 hadis tentang bahayanya mendatangi dukun. Hadis yang ketiga, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesyirikan yang masih diyakini nomor 3 yaitu mempercayai jimat, tongkat, tangkal, tusuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan, bintang dan lain-lainnya. Ini juga termasuk perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sehingga ia bertaubat. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna dan lain-lainnya. Ini adalah perbuatan syirik yang sangat nyata yang masih
ada di sekitar kaum muslimin. Saya menunggu. Baiklah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita masih baru masuk pada golongan pertama, hal-hal yang batal Islam, yaitu melakukan perbuatan syirik. Yang kedua insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu yang batalkan Islam, siapa saja yang menjadikan di antara dirinya dan Allah dengan Allah dan berdoa kepada perantara itu. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua batin aja tapi itu terus lagi start dari awal lagi biar gak terpanjang.